Syawal dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih. Masalah ini memang sepele, tetapi ini rasa hormat saya menghargai kepada para hadirin sekalian. Yang pertama kepada Tengku Supardi, mengasihi banyak, jangan pernah bosan, karena pengabdian itu merupakan tugas pokok kita, mengabdi dalam rangka tausiah, dalam rangka menjadi imam ataupun menjadi makmum. Yang kedua, terima kasih kepada kakek Abdul Jabbar. Terima kasih patut dicontoh, tidak pernah absen walaupun pengikutnya hanya sedikit, tapi tetap ikhlas Kemudian kepada pengikut kakek, Pak Helmi, Pak Yakub, Pak Sapa, Pak Subhan, Pak Dola, alangkah indahnya saya bisa menyebut nama-nama tersebut. Mohon maaf kepada ibu-ibunya yang karena saya nggak tahu namanya sehingga nggak saya sebut. Yang jelas terima kasih ibu-ibu ya, telah hadir dalam rangka ya kita mencari ridho, nyari rahmat, nyari pahala. Kalau boleh ya saya hormat itu menghargai, karena sekarang itu banyak yang lupa. Maka sudah saya sampaikan, ingat dan waspada supaya kita itu selalu diberikan petunjuk jalan yang baik dan yang benar, walaupun hanya sebatas menghormati, apalagi menghormati yang sudah mati, leluhur kita, orang tua kita, datuk kita. Siapa yang akan menghormati beliau-beliau ini? Apa sih yang diharapkan oleh beliau-beliau ini? Doa anak amal soleh. Memang kita nggak ketemu mungkin dengan datuk kita atau di atasnya lagi, tapi yakinilah bahwa kita itu satu keturunan. Yang susah itu memikirkan apa yang dipikirkan yang ada di dalam bumi atau yang sudah mati. Kita sendiri belum mati kok, mikirkan yang mati-mati. Tapi di situ diajarkan apa amal soleh, apa amal soleh. Apa susahnya tadi disampaikan cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan enggak susah. Kok susah kita mengucapkan itu? Apalagi menghargai yang hidup, yang lebih tua. Kita sekarang ya, zamannya itu zaman yang serba susah. Begitu diberi cobaan, mati listrik, rasanya seperti gelap dunia ini. Tapi tidak berpikir bagaimana gelapnya kelak di alam barzakh, di alam kubur. Di situ juga dijelaskan, diberikan penjelasan bahwa di alam kubur sangat gelap,
Tetapi apabila amalan kita, ibadah kita, sholat kita, kebaikan kita di sana itu nikmat, kecuali kita banyak dosa, banyak cogah, maka digelapkan di sana. Ditemukan ular besar, ditemukan api neraka dan lain sebagainya. Kemudian kepada engkau teman-teman, bersaudara, 1000 teman sedikit, tapi satu lawan terlalu banyak. Maka kalimat ini sebenarnya sangat luas dan mendalam artinya. Yang paling sedih, masjid ini kalau bisa berpikir, kenapa yang berjamaah masyarakat kampung umangannya sedikit? Karena kita sendiri nggak pernah memikirkan apalagi masjid. Masjid bukan makhluk hidup dan tidak sedikit. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang pas atau kurang tepat. Semua orang tua pasti memikirkan apa yang dipikirkan oleh anaknya, tetapi tidak semua anak-anaknya walaupun sekandung mau memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Tidak usah terlalu dalam, tidak usah terlalu luas, ikut memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Begitu sudah tua, rasa hormat sudah berkurang, apalagi memperhatikan orang tua yang sudah tua. Nah, intinya hargailah diri kita sendiri sebelum kita menghargai orang lain. Itu sebenarnya yang saya jelaskan adalah judulnya sama, eling lan waspada, ingat dan waspada. Sering-seringlah mengajar, hei Edi, mukamu sudah peot, gigimu sudah ompong, sudah mulai keriput dan lain sebagainya. Baru di situ kau jawab sendiri, oh iya, bahwa tua, peot, kempor itu tidak bisa kita hindari, dan pasti apabila kita diberi umur panjang maka akan dikembalikan seperti semula, apalagi ditambah pikun. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi subuh ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan yang paling penting, masih diberikan napas. Artinya apa? Rezeki kita yang ada di dalam masjid ini masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu kita tetap untuk mengucapkan bersyukur, terima kasih
oleh karena itu saya berkewajiban di masjid ini untuk menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, kepada bapak-bapak sekalian yang telah hadir pada kegiatan pagi ini. Wabil khusus ya kepada Tengku Supardi yang paling tidak kita inginkan ya, kita itu perlu mengucapkan terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada Mpong-Mpong Serinan 85 yang tersebar, ada yang dari Mendali, Pariatu, Pak Adi Gondrong, Pak Musa, ya, dan juga ibu-ibunya. Lebih khusus lagi kepada tuan rumah, yaitu warga Kampung Umang. Ya, mudah-mudahan ditambah lagi, diperbanyak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mengingatkan berikutnya, kalau tadi disampaikan oleh Tengku Supardi, singkat dan padat, tapi mendalam. Yang pertama, bahwa kita itu tidak pandai-pandai amat. Kita serba kekurangan. Kita dikatakan juga termasuk golongan yang ya cukup-cukupan. Karena kalau dihadapkan dengan ilmu bahwa jasad ini dikendalikan oleh otak. Otak itu motorik yang menggerakkan tubuh kita ini, dan juga banyak sekali yang kita hadapi menjadi kendala. Tadi contoh karakter. Secara ilmu karakter itu sulit dirubah. Di dalamnya karakter ada nafsu. Secara psikologi itulah lebih lengkap. Sehingga kalau kita menunjuk itu setan, nah, itu ada satu jalan, tapi yang di sini itu banyak. Maka waspadalah, eling lan waspada, ingat dan waspada. Bahwa diri kita itu banyak setannya. Yang paling susah dari penelitian mengintrospeksi diri, melihat kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita ngobrol, ngabulatu, atau banyak cerah, ya, itu tentang dirinya semuanya yang baik-baik, yang kurang-kurang itu ditutup-tutupi. Maka sering-seringlah kita lihat di kita untuk mengevaluasi, mengintrospeksi. Nah, kemana arahnya? Di situ secara spiritual agama kita diajarkan, mulai dari keimanan, mulai dari adab sampai dengan ilmu. Ini mengganggu juga ya, ada suara. Tetapi ya, supaya ya bermanfaat, saya sampaikan bahwa kita sering diajarkan oleh para tengku masalah anak yang soleh. Lah anak yang soleh itu dari mana asalnya? Tentunya kan dari suami yang soleh. Apa
ibu-ibu mau suaminya enggak soleh, suami yang salah, suami yang durhaka, lah makanya kepada bapak-bapaknya, jadilah bapak yang soleh. Sebaliknya kepada ibunya, jadilah istri yang soleh. Secara ilmu saya sering menyampaikan pada grup WA, terutama masjid, Mpong juga saya kasih pelan-pelan, karena kalau kebanyakan muntah di atas 50 kita tuh males membaca. Tapi kalau membaca WA, nah itu dia. Padahal WA itu banyak bohongnya, seperti yang dikatakan TikTok, YouTube. Nah selanjutnya, di samping suami yang saleh, istri yang saleh, itu akan menurunkan anak yang saleh. Pemahamannya kalau di breakdown itu banyak. Dan setelah itu, apa sih saleh? Paham gak kita saleh? Bukan Pak Saleh. Menurut kamus KBBI, bahasa Indonesia, itu pun ada. Secara Al-Quran, ke Arab-Araban juga ada. Dan tulisannya punya kayak apa? Salihah, solehah, dan lain sebagainya. Tetapi yang penting pemahamannya kita memahami. Terus kemudian anak yang soleh akan menurunkan cucu yang soleh. Kalau nggak salah sudah saya lempar ke grup masjid. Dan selanjutnya yang terakhir, supaya nggak panjang lebar, Pak Musa, gitu. Memang ini diulang-ulang karena kita keterbatasan otak kanan sama otak kiri, kita tugasnya beda, walaupun ada suatu kerjasama yang baik. Otak besar untuk kreativitas, otak kecil untuk mikir, tapi itu kan hanya istilah. Padahal salah satu nggak berfungsi, dua-duanya berpengaruh, apalagi mati otak. Berhentilah kita hidup ini, makanya jagalah otak kita. Dan yang terakhir, yaitu jadilah pemimpin yang saleh, jadilah kecil yang saleh, jadilah presiden yang saleh. Presiden kita ya, baru-baru ini atau sekarang masih di New York, di Amerika, untuk menyampaikan hal-hal yang saleh. Jangan senang membuat orang susah. Sebaliknya, ya, jangan susah melihat orang senang. Nah itu bagian dari karakter. Kalau saya simpulkan seluruhnya, ya toh, menurut saya, ya saya selalu mengulang-ulang dengan ya Allah yang Maha Esa. Ada kalimat yang salah. Ya Maha Kuasa. Ada kalimat yang salah tentang keimanan. Yang memiliki sekalian alam. Pak alam itu miliknya Pak Tuhan, miliknya Allah. Segala puji bagimu dan seterusnya. Nanti di sananya saya penyair atau penyanyi. Paling tidak saya mengilhami, memberikan suatu pandangan. Silakan dijabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Haji. Jangan bosan ya ngajinya pada hari Selasa sore atau Selasa siang. Bila itu